Hai teman cerita, kali ini saya mau share pengalaman saya melakukan perjalanan antar pulau dengan kapal laut ya. Jadi kita dari Balikpapan ke Parepare. Seperti apa kapalnya dan seperti apa perjalanan saya dan Bintang. Yang pasti tonton terus videonya. Halo. Kembali lagi bareng saya Reno Raditya. Kali ini saya mau jalan-jalan lagi. Kalau kemarin sempat Balikpapan tapi cuman ngevlog di area itu ya kemarin ya, di Kampung Atas Air. Kali ini kita mau nyebrang ke Pulau Sulawesi tapi via kapal laut. Jadi kita naik kapal Madani. Jadi kapal feri Madani dari Balikpapan ke kota Parepare. Jadi kita mau lihat seperti apa nanti perjalanannya. Kalau estimasi sih katanya sekitar 22 jam ya. Jadi kalau misalnya berangkat ini belum tahu juga berangkat jam berapa. Tapi yang jelas nyampe di sana juga mungkin ya sekitar malam hari juga ya. Seperti jam-jam sekarang juga gitu kan. Secara cuma 22 jam. Perjalanannya pasti bakalan seru karena saya cuma berdua sama Bintang. Dan ini pengalaman pertama Bintang naik kapal laut. Ya. Pokoknya lihat aja nanti seperti apa perjalanan kita. Selamat pagi. Tadi malam kita kapal itu agak ini ya, agak malam banget gitu berangkatnya karena memang sebenarnya jam check-in itu jam 18.00, cuman yang kita tahu sendirilah kalau kapal laut itu kan agak-agak lelet dan akhirnya karena mungkin ada penumpang yang ditunggu, utamanya karena kita naiknya kapal feri, ada truk muatan yang ditunggu, jadinya molor. Kita baru berangkat dari Balikpapan itu kira-kira jam 11 malam. Jadi setelah ada kapal masuk, jadi ada kapal Bukit Siguntang masuk di Pelabuhan Semayang, kemudian kita akhirnya juga mulai berangkat kapalnya menuju Parepare. Ini kita masih ada di laut, dan kita tahu di laut mana. Untuk biaya tiketnya sendiri, tiket ekonomi rute Balikpapan Parepare yang saya tumpangi ini dewasa 235.000 dan anak-anak usia 8 tahun 195.000. Terus kalau kalian ingin upgrade ke kelas kabin ya, cukup tambah 120.000 per pax per orang dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak enggak sih. Serunya kalau misalnya melakukan perjalanan dengan kapal laut itu adalah kita bisa menikmati perjalanan yang pasti. Ini kalau buat kalian yang tidak mabuk laut ya. Tapi kalau yang agak oleng jangan, nggak disarankan juga sih. Cuman ya kalau misalnya terpaksa harus menempuh perjalanan dengan kapal laut ya mau nggak mau harus sedia antimo ya buat kalian yang mabokan di kapal gitu kan. Terus yang pasti juga karena perjalanannya lumayan panjang ya, untuk persediaan supaya bisa ada hiburan juga gitu karena nggak ada sinyal sepanjang perjalanan. Download film deh sebelum lepas dari darat, download film banyak-banyak supaya ada stok film buat nonton.
Nah, jadi teman cerita, selain kapal ini itu mengangkut penumpang dari Balikpapan ke Parepare atau sebaliknya gitu ya, Parepare Balikpapan, kapal ini juga mengangkut kendaraan yang notabene membawa apa ya, sembako kali ya. Biasanya itu kan dari tempat produksinya itu di Sulawesi, kayak apa namanya, beras dan segala macam ditanam di sana, dibuat di sana, gula merah, sayur-sayuran dan segala macam. Kemudian nantinya dikirim ke Balikpapan untuk proses pengiriman. Nah, kapal-kapal ini biasanya kembali ke Balikpapan Sulawesi itu dalam, ada yang sebagian kosong, ada juga yang sebagian mungkin ngangkut kayak mebel dan segala macam. Jadi seperti ini penampakannya untuk di area dek untuk angkutan kendaraan ya. Kebanyakan sini mobil truk, tapi ada juga seperti roda 2 ada motor, beberapa motor juga mungkin penumpang yang pengen mudik dengan kendaraan motornya ya. Sebenarnya kalau berbicara pengalaman ya, perjalanan dengan kapal laut seru juga, apalagi Bintang sangat menikmati. Karena selain bisa menikmati perjalanan, kita juga disuguhi indahnya pemandangan laut. Tapi saya tekankan lagi, tergantung dari kapal apa yang kalian tumpangi. Berhubung kapal yang saya tumpangi dengan Bintang adalah kapal feri muatan utamanya adalah mobil truk ekspedisi pengiriman beras dan rempah-rempah dari Sulawesi ke Balikpapan atau jalur sebaliknya. Jadi bisa dibilang pelayanan penumpang tidak menjadi prioritas. Dan selama perjalanan yang saya lihat nih ya, penumpang tuh tersebar di beberapa titik. Ada di lorong-lorong dek, di dek utama dan dek informasi, bahkan sampai ke area balkon luar kapal gitu ya. Sebenarnya ini menjadi apa ya, kalau saya bilang tidak safety gitu ya, sangat membahayakan apalagi untuk keselamatan penumpang. Jadi ya kalau misalnya buat penumpang juga sebaiknya jangan berada di luar ruangan, apalagi di balkon luar kapal. Untuk fasilitas kebersihan seperti toilet dan kamar mandi terlihat seperti seadanya dan tidak terlalu terawat. Selain itu juga fasilitas penumpang seperti kabin kelas ekonomi tidak terisi atau bahkan tidak digunakan. Dan yang paling penting juga di sini juga kesadaran dari penumpang sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena yang saya lihat dari dek atas sampai bawah sampah tersebar di mana-mana. Jadi untuk perjalanannya sendiri, kalau dari apa namanya tadi ABK saya tanya, katanya 22 jam dari Balikpapan ke Parepare. Sebenarnya ini sudah kayak beberapa kali sih perjalanan kalau misalnya dari Balikpapan ke Sulawesi, utamanya ke Parepare gitu ya, saya akan memilih untuk menggunakan transportasi ini, kapal laut. Cuman ini nggak tahu kok tiba-tiba rada-rada oleng gitu kan. Kalau terakhir sih naik kapal itu dulu tahun 2015-an lah ya, dari Balikpapan, dan ini akhirnya baru naik kapal lagi, dan itu pun ngajak Bintang untuk yang pertama kali. Bintang sih asik-asik aja so far, cuman saya yang rada oleng. Aduh ya Allah, ini kapan nyampe nya sih kapalnya. Jadi sekarang itu udah jam 6 sore. Tadi kita udah menikmati sunset. Keren banget sunsetnya kan Bang? Iya. Dan estimasi sih kira-kira mungkin jam 8 jam 9 malam baru kita sampai di dermaga Parepare. Ini penasaran juga karena Bintang sejauh ini antusias. Kalau menurut Abang bagaimana Bang perjalanannya? Mabuk. Kenapa gitu bikin mabuk? Di tengah perjalanan. Pertamanya antusias, tapi untung banyak ini ya. Udah nyediain snack banyak kemarin Abang waktu naik kapal, jadi kita
puaslah makannya, terus menikmati sunset, main di atas, di apa namanya, di anjungan di atas tuh seru banget. Masih mau naik kapal? Masih. Masih mau? Iya. Oke teman cerita, kita sudah hampir merapat ya di Kota Parepare, jadi sudah kelihatan banget kotanya. Sekarang sudah jam 9, artinya kita berangkat kemarin jam 11, ya sekitar 20 jaman lebih lah ya. Dan saya juga udah kasih lihat kalian semua bagaimana perjalanan kita selama dari Pelabuhan Semayang, terus naik ke kapal, terus nanti kita turun di Pelabuhan Parepare. Terus kondisi kapalnya juga seperti apa, ini bisa menjadi referensi kalian juga. Kalau misalnya kalian yang mau melakukan perjalanan via kapal laut, kalau misalnya traveling gitu kan, main keliling daerah dari Balikpapan menyeberang ke Sulawesi Selatan, sebenarnya bisa dengan kapal laut dengan budgetnya lumayan murah gitu kan kalau menurut saya. Apalagi kalau misalnya ngambilnya itu bukan yang kelas kabin gitu, tapi di kelas lesehan di bawah. Kalau jalan sendiri sih asik-asik aja ya, cuman karena saya bawa anak-anak jadi otomatis harus ada tempat yang nyaman buat dia istirahat juga, karena secara perjalanan 22 jam. Dan yang pasti buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terus juga buat yang mungkin punya pertanyaan nanti langsung aja di kolom komentar di bawah. Terus di Sulawesi Selatan nanti kita bakalan nge-vlog lagi, bakalan banyak hal yang akan gua share buat kalian semua. Tonton terus yang pasti vlog saya, Reno Raditya. Bye-bye semua.